Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemenangan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita akan mulaikan ibadah kita sampai ke lautan pujian. Aku hendak bersyukur. Lautan pujian ini dengan penuh iman. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dan juga kami beribadah pada minggu pagi. Kami memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan di masing-masing rumah mereka. Dan kami yang ada di pastori ini, kami akan beribadah dan kami bersyukur Tuhan atas segala kemenangan kebangkitan Yesus, menang dari atas segala-galanya. Dan kami percaya kemenangan ini luar biasa akan dimiliki oleh semua umat-umat Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus juru selamat isi dunia ini sudah mengalahkan maut dan sudah bangkit untuk menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang luar biasa. Jemaat-jemaatmu menjadi luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita boleh memperingati kemenangan. Kita menikmati kemenangan demi kemenangan karena Tuhan sudah menang dari maut. Amin. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, kita boleh menikmati kemenangan itu. Amin. Kita akan memuji-puji memuliakan Tuhan dengan lagu pujian berkata, oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.
oh Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita, roh kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu saat ini, yang akan menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan di tengah dunia yang masuk dalam kehancurannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati buat Tuhan. Kita akan diisi dengan firman Tuhan. Haleluya. Sambil kita menyembah Tuhan, kita melakukan pujian berkata, nyanyi dan bersoraklah. Kita lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yesusku penyelamat. Haleluya. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Setiap hari ku memuji menara kekuatan bila semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Duduk-duduklah bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Karena janji seperti yang Anda parah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Duduk-duduklah bergelora mendengar nama-Mu.
kebangkitan Yesus membangkitkan kami dan memberi kemenangan bagi kami, dan telah mengalahkan maut dan mengalahkan Tuhan virus COVID-19 yang ada. Kami percaya sudah diputuskan jaringannya dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Maka semua umat Tuhan di seluruh dunia ini, bahkan ya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Ronta ini, semua diberkati Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan Bapa, baik yang ada di Astra maupun yang ada di Petumbea Kurusule Bintangor. Tuhan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar atau melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil pertama-tama di dalam Matius pasalnya yang ke-28 dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Ada beberapa bagian di sana. Kita lihat bahwa saya akan baca ayat firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Namun kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya ambil bacaan dari ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Kita melihat bahwa kuasa kebangkitan daripada Yesus itu harus dimengerti. Saya taruh judul firman Tuhan hari ini, yaitu gereja harus tahu jelas tentang kebangkitan Yesus. Gereja Tuhan harus tahu bahwa bagaimana yang sudah terjadi tentang kebangkitan Yesus. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing memahami bahwa kita terpisah dari persekutuan-persekutuan yang ada, yang kita pandang mungkin dengan sederhana sekali, tetapi sangat luar biasa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dulunya kita sering beribadah bersatu, hanya satu mimbar yang kita pergunakan. Sekarang berpuluh-puluh mimbar yang telah berdiri di rumah masing-masing. Tandanya bahwa orang-orang yang percaya mau menikmati kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu memberikan kemenangan bagi setiap gereja Tuhan. Namun pun ketika kita belajar di dalam Matius pasal 28 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, pada saat perempuan itu pergi ke kubur, melihat kubur itu, melihat Yesus yang dikuburkan itu, mereka bersiap untuk bertemu dengan Yesus dan mau memberikan pelayanan rempah-rempah bagi dia. Tetapi terjadilah salah satu pergumulan bagi mereka. Apa pergumulan itu? Mereka tahu bahwa batu penutup itu sangat besar, akan menghambat mereka untuk membuat satu kegiatan mereka. Tapi ternyata di sana, sementara mereka berjalan, maka kemudian tibalah mereka di situ, terjadi gempa. Pada saat gempa, batu itu terbuka. Ternyata pada saat terbukanya batu itu, dikatakan di sana bahwa ada malaikat mengguling batu penutup kubur Tuhan Yesus. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kemudian terjadilah sesuatu, kilat menyambar kiri dan kanan. Tetapi kalau kita melihat bahwa sesungguhnya
kedua malaikat yang berdiri itu, kalau kita melihat di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya mereka berpakaian yang berkilau-kilauan, sangat luar biasa. Apa yang menjadi hambatan bagi perempuan-perempuan ini untuk melihat Yesus yang ada di kubur? Itu tidak ada. Tetapi ketika mereka maju terus, ya, mereka melihat bahwa ayatnya yang keempat, penjaga kubur itu gentar ketakutan ketika ada sesuatu yang mereka lihat, bahwa malaikat itu hadir, lalu kemudian kubur itu terbuka. Gentar ketakutan penjaga-penjaga yang ada. Artinya alam itu tidak bisa membatasi kuasa kebangkitan Yesus. Mau batu, mau apa, itu akan terguling, akan tergeser, karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Olehnya bagi gereja Tuhan harus tahu jelas tentang kebangkitan Yesus itu. Kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan, mengangkat kehidupan bagi setiap manusia. Yang berikutnya di sana malaikat itu berkata kepada para penjaga dan juga kepada perempuan, siapa saja yang hadir pada saat itu, malaikat itu berkata, jangan takut, jangan takut. Ya, ia telah bangkit, lihat tempat ia berbaring. Ya, lalu kemudian malaikat itu berkata, pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ya, ia telah bangkit dari antara orang mati. Bukan ada orang yang dikasih bangun, bukan ada yang curi, tetapi sesungguhnya ia telah bangkit. Makanya di sana ia katakan, pergilah ke Galilea. Ia sudah duluan pergi, ya, ke Galilea. Nanti lihat di Galilea, lihat di sana bahwa buktinya Yesus telah bangkit. Ia sudah duluan ke Galilea. Kalau memang itu cuma dicuri, itu dia tidak akan di Galilea. Nah, oleh sebab itu perempuan ini pergi dengan takut, juga ada sukacita. Takut tetapi juga ada sukacita. Karena kenapa? Untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain itu, mereka takut, tetapi mereka sukacita juga. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada hakikatnya mereka sangat takut Yesus itu tidak ada di kubur. Tapi ketika malaikat itu menyampaikan, pergi, kamu akan lihat dia ada di Galilea. Nah, setelah mereka pergi, ternyata betul. Ya, betul. Nah, lalu di tengah-tengah mereka di dalam pergumulan ini, bagaimana dengan cara mereka untuk menyampaikan hal itu, pembuktian bahwa Yesus bangkit? Tiba-tiba Yesus menyapa mereka. Ayat 9 yang kita baca tadi, ya, dia katakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hal ini terjadi pembuktian bahwa Yesus itu bangkit. Tadinya mereka takut, tadinya mereka bingung, tetapi pada waktu Yesus berjumpa dengan mereka, mereka lihat, ini Yesus. Mereka harus segera berlari lalu menjumpai Yesus, dan mereka berkata, mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan bahwa zaman sekarang ini tiba saatnya umat-umat Tuhan harus memiliki kuasa kebangkitan itu, memiliki iman yang sebenarnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati, tidak pernah ada kekalahan yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang percaya.
Bahkan kemenangan terus yang Tuhan siapkan bagi orang percaya. Ayat 10, dia katakan bahwa Tuhan Yesus jamin. Sebab itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Namun pun ketika kita melihat di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, di sana ada dusta mahkamah agama. Ada dusta. Apa yang terjadi di ayat itu? Ya, mereka tiba-tiba langsung melakukan rapat kilap. Ya, para prajurit-prajurit dan bersama-sama dengan para imam-imam, ya, dikatakan dusta mahkamah agama terjadi kepada mereka. Ini harus melakukan sesuatu sensasi-sensasi yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama-tama mereka lakukan di sana, buat satu perjanjian, menutup-nutup mulut dengan cara membayar atau memberikan uang, upah, supaya mereka tidak memperkatakan bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi hendaknya supaya mereka memperkatakan bahwa pada saat mereka sedang tertidur, datanglah murid-muridnya mencuri mayat daripada Yesus. Dusta ini terjadi ketika kita melihat ayatnya yang ke-15. Ya, kita lihat. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mungkin jangan sampai terjadi bukan cuma orang Yahudi, tetapi orang-orang yang tidak memiliki kuasa kebangkitan itu. Bisa-bisa dia katakan bahwa sama saja. Kuasa kebangkitan itu iya. Akhirnya lama-lama ketika dia mendapatkan kesulitan, dia menyanyi, orang lain kau iri, orang lain engkau hampiri Tuhan, hampiri juga saya. Ini yang terjadi. Padahal keselamatan itu dikatakan itu kita kerjakan masing-masing, bukan melalui orang lain. Akhirnya ada kecemburuan terjadi. Ini yang terjadi. Nah, itulah salah satu program berita bohong yang tersiar sampai pada hari ini. Ya, akhirnya orang membuat satu cara-cara untuk memutarbalikkan firman Allah. Tapi bagi orang yang mengerti, bagi gereja Tuhan yang tahu bahwa jelas kebangkitan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, membuat orang-orang itu menjadi orang-orang yang menang. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya taruh definisinya di sini. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan tidak bisa dibuatkan sensasi atau dirubah-rubah. Kuasa Tuhan tetap kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan tetap mujizat Tuhan akan terjadi. Jangan pernah kita takut dengan COVID-19 yang ada. Jadi buah mulut orang corona. Padahal corona itu hanya diciptakan oleh kuasa kegelapan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang pemenang. Tuhan melakukan sesuatu supaya kita memiliki kuasa dari Tuhan. Otoritas Tuhan ada pada kita. Sebab itu ayat selanjutnya saya menaruh definisinya. Tuhan Yesus menyapa semua orang-orang yang percaya dengan kata Shalom. Sejahteralah kamu sekalian. Arti Shalom, sejahteralah kamu sekalian. Artinya kesejahteraan ini Tuhan beri bagi semua orang yang percaya dengan kuasa kebangkitannya itu. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi memiliki kuasa kebangkitan itu di dalam diri mereka. Nah, bukan saja diberikan satu sejahtera, tetapi dia jamin, ya, dia jamin semua umat Tuhan. Jangan pernah kita takut nanti kalau sampai 6 bulan, ya,
COVID ini, semua orang tinggal di rumah, kita beribadah cuma masing-masing juga. Kapan Pak Pendeta, kapan Pak Gembala kita orang mau sama-sama ibadah di gereja? Nanti akhirnya juga kalau terlalu lama semua serba mahal. Ya, semua serba mahal. Kita lihat bahwa sesungguhnya diharuskan orang pakai masker. Masker sudah mahal. Pakai 4 jam sudah harus ganti. Berapa banyak masker harus dipakai dalam seharian? Berapa banyak? Tapi di sini Tuhan jamin bagi orang yang percaya tidak akan kekurangan sedikit pun yang terbaik. Yang terbaik Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita dibingungkan dengan keadaan dunia yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oleh iman ku hadapi semuanya. Miliki iman, kuasa kebangkitan menjadi bahagian kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Oleh iman ku hadapi semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Iman-iman jemaat Tuhan semuanya bangkit dan luar biasa. Karena Tuhan yang menjadi jaminan kami. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, apapun yang menjadi penghambat-penghambat menurut pandangan-pandangan dunia yang ada. Tidak mungkin akan terjadi kebangkitan batu yang sangat berat. Tidak mungkin siapa yang akan datang membukanya. Padahal kuasa Tuhan tidak bisa ditentang. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa untuk menolong kepada semua umat-umat Tuhan. Apapun yang menjadi titik pergumulan kita, semuanya Tuhan mengambilnya. Percaya bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Oleh iman ku hadapi semua. Yesus membangkitkan semua jemaat Tuhan, semua masyarakat desa Ronta diberkati oleh Tuhan. Pemerintah, para pelayan-pelayan ada, kami semua rata-rata diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan, karena kuasa Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kami.
anugerah pertolongan Tuhan dan jaminan Tuhan menjadi bahagian kami sekaliannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami seisi pastori yang ada, Tuhan memberkati kami sampai pada anak-anak cucu kami yang ada. Kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan Yesus sudah mengalahkan COVID-19 yang ada. Tidak ada corona lagi, tetapi kuasa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami. Kemenangan itu kami boleh miliki. Kami bangkit dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap persembahan-persembahan jemaat Tuhan. Dan kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit surga bagi jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Allah, bagi pengorbanan mereka buat kas pembangunan Tuhan. Memberkatilah kiranya Bapa, memberkati ya Tuhan perbendaharaan mereka, memberkati ternak usaha mereka, perkebunan mereka Tuhan, memberkati seluruh perbendaharaan jemaat Tuhan semakin berlimpah-limpah berkatnya, dan nama-Mu yang diagungkan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami telah menerima firman Tuhan dan kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap fokus dalam ibadah kita saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita dalam pujian berkata, Sungai Sukacita. Haleluya.
telah beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat dan pertolongan Tuhan mengalir siang malam menjadi bahagian semua jemaat Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan Tuhan, umur panjang Tuhan limpahkan kepada semua kaum keluarga yang ada, serta penyertaan kasih sayang Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan ini sangat luar biasa, membangkitkan iman daripada jemaat Tuhan. Olehnya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus melimpah-limpah dan memberkati semua tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan yang ada. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya bahwa roti anggur kami diberkati Tuhan, penyakit dilalukan daripada kami, sebab hidup kami semuanya ada di dalam tangan pengasihan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini, yaitu hari kebangkitan Yesus, di dalam nama Bapa, yaitu Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan.